Ji, Ji, O, 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 Ji, Ji, Ele, Ele, I, I. Gulu-gulu. Assalamualaikum, halo mahasiswa Akademi AKPI, semoga semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Jadi ini adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya mengenai konsep bahasa. Baik, sebelum masuk ke materi mengenai kedudukan bahasa Indonesia, sedikit saya ulas poin penting dari pertemuan sebelumnya. Jadi bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil membangkitkan diri, menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Sebagai akibat dari ketetapannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia yang memiliki peran yang sangat menentukan sebagai alat komunikasi dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintah, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan. Sebagai bahasa perhubungan nasional, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai sarana pembinaan dan juga pengembangan kebudayaan nasional itu sendiri. Nah, itu pengantar ya. Jadi ulasan tadi yang saya sampaikan menyambung ke dalam pembahasan kali ini. Berbicara mengenai kedudukan bahasa Indonesia, maka ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Kurang lebih 6 atau 5 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ini juga sebenarnya sudah sering saya singgung di video saya sebelumnya. Jadi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama adalah sebagai salah satu identitas dari negara Indonesia itu sendiri. Misalnya, jika Anda mengatakan bahasa Indonesia, maka semua orang sudah pasti tahu bahwa bahasa Indonesia adalah milik Indonesia. Berbeda dari beberapa bahasa lainnya gitu ya. Misalnya, bahasa Inggris. Ya, di sana ada bahasa Inggris UK ya, atau British ya. Kemudian juga ada bahasa Inggris US atau Amerika kayak gitu. Dan lainnya. Nah, sedangkan kalau bahasa Indonesia hanya milik Indonesia satu-satunya. Oleh karena itu bahasa Indonesia bisa menjadi identitas dan sudah diakui oleh berbagai negara seperti itu. Masih membahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya. Jadi di sini yang kedua nih, kebanggaan nasional. Tidak semua bangsa di dunia mempunyai sebuah bahasa nasional ya, yang dipakai secara luas gitu kan, dan dijunjung tinggi. Adanya sebuah bahasa yang tepat menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sanggup mengatasi perbedaan yang ada. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan itu sendiri. Seluruh suku bangsa Indonesia harus memiliki rasa kebanggaan berbahasa Indonesia, kayak gitu. Kemudian harus memiliki rasa kebanggaan berbahasa nasional juga gitu. Atas dasar kebanggaan inilah bahasa Indonesia harus dipelihara dan dikembangkan. Bangsa Indonesia sebagai pemilik bahasa Indonesia harus merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia secara lisan ataupun tulisan dengan baik dan benar. Seperti itu. Yang ketiga ya,
ini sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Inilah yang sebelumnya saya bahas di video saya. Jadi sebuah bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda dan mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupannya. Karena perbedaan dapat memecah belah bangsa tersebut. Gitu. Maka dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada, perpecahan ini dapat dihindari karena suku-suku bangsa merasa satu. Gitu. Kalau tidak ada sebuah bahasa seperti bahasa Indonesia yang dapat menyatukan suku-suku bangsa yang berbeda, akan banyak muncul masalah perpecahan bangsa. Nah, itu maksudnya maksud dari berbahayanya terhadap kelangsungan hidup itu karena akan terjadi perpecahan apabila tidak ada bahasa yang mempersatukan mereka. Seperti itu. Jadi selisih paham nantinya, gitu kan? Jadi selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Ini masih membahas kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional ya, yang tadi yang poin pertama ya. Jadi di dalam bahasa nasional tadi, kita dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu ada 3 poin. Nah, ini yang ketiga yang saya bahas. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Jadi begini, masalah yang dihadapi bangsa terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan bahasa yang berbeda adalah komunikasi ya. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi diperlukan sebuah bahasa yang dapat dipakai oleh suku-suku bangsa yang berbeda bahasanya sehingga mereka dapat berhubungan, ya kan? Kemudian bahasa Indonesia sudah lama nih memenuhi kebutuhan ini gitu. Sudah berabad-abad bahasa ini menjadi lingua franca ya dalam bahasanya yang dulu di wilayah Indonesia atau bahasa pengantar di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan untuk menunjukkan kepada bangsa lain maksud saya tentang kekayaan nasional berupa pemilikan bahasa nasional. Oke, bahasa inilah yang telah berhasil menyatukan cita, kemudian semangat masyarakat ya, yang majemuk gitu kan, artinya keseluruhan nilai-nilai budaya yang berkadar nasional kemudian dikomunikasikan melalui bahasa Indonesia. Oke, jadi itu beberapa tentang poin yang mendasari bahasa nasional tadi. Nah, sekarang kita berlanjut ke poin kedua mengenai